Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir tepat waktu malam ini untuk bergabung dan berdiskusi bersama di kelas webinar Self Care Project yang rutin kita adakan setiap bulannya. Ya, sekali lagi ini adalah agenda rutin saya untuk berbagi tentang bagaimana penerapan Self Care Project itu dari tahap-tahap step by step agar lebih mudah dipraktekkan dan dipahami seperti itu. Untuk bulan Agustus ini temanya mengenai teman digital self-care dan aktivitas self-care yang gue banget. Nah, sebelumnya teman-teman bagi yang sudah punya buku tentang self-care project, ini kameranya kurang jelas ya. Atau belum? Oke. Yang, ini kelihatan nggak ya? Kalau nggak kurang jelas ya. Jadi teman-teman yang sudah punya buku self-care project ini, malam ini kita fokus membahas di buku halaman 119 sampai halaman 180 gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk aplikasinya, jenis teman digital self-care kita membahasnya di halaman 111, sedangkan untuk aktivitas self-care yang gue banget itu mulai masuk di bab 4, seperti itu. Oke, sebelumnya apakah di sini teman-teman ada yang sudah membaca buku ini sampai halaman 111? Atau masih belum sampai atau belum punya bukunya? Aku belum Mbak, sampai situ, Mbak. Mbak Mia belum ya? Belum sampai. Belum sampai ya. Oke, oke. Ini suaranya kecil ya di sini. Coba dibesarin. Mas. Oke. Kejauhan kan. Kalau gini, Mbak, dengeran nggak? Lebih Dengeran, dekat. dengeran. Ya, oke. Nah, jadi teman-teman, malam ini tidak terlalu banyak uraian materi yang akan saya sampaikan, tapi lebih pada kita akan mengulik beberapa jenis aplikasi kesehatan mental yang bisa menjadi teman kita dalam melakukan self-care. Jadi semacam kita punya partner kayak gitu ya, supaya kita nggak sendirian nih menjalani rutinitas kita yang penuh dengan eh, stresor kayak gitu ya. Nah, malam ini temanya dua hal ini. Sebelumnya ada yang kebayang nggak sih kalau kita ternyata self-care itu ada aplikasi kesehatan mental loh yang bisa bantu kita untuk lebih waras kayak gitu. Ada yang menduga apa nggak nih? Kira-kira atau baru ngeh aja, baru nyadar nih ternyata ini. Ini kalau boleh tahu HP-nya sudah Android semua kan ya teman-teman? Iya, aku Atau pakai iOS? Android, Mbak. Android ya, bisa Android, bisa iOS, bisa. Jadi nanti sambil HP-nya, oh HP-nya dipakai buat ngezoom, Mbak. Ya nggak apa-apa nanti kalau bisa multitasking kameranya, HP-nya, nanti bisa dicoba ya App Store-nya, dibuka dari App Store-nya. Nah, kita menyepakati dulu teman-teman bahwa dari 7 bulan perjalanan kita sepakat ya di starting point-nya bahwa self-care itu bukan berarti untuk memanjakan diri sendiri, tapi merupakan cara mengenali diri dan kebutuhan kita, kemudian kita penuhi tujuannya untuk menjaga kesehatan mental kita ketika menghadapi oleh fase-fase kehidupan kita yang challenging. Dan kita menyepakati bahwa self-care adalah bagian dari cara merawat diri kita agar kita tetap mampu menjalani peran kita sehari-hari, ya. Nah, kita sepakat hal ini. Nah, bicara tentang menjaga kesehatan mental akan erat kaitannya dengan menjaga suasana hati atau suasana hati disebutnya dengan mood gitu ya. Mood, MOOD. Kenapa sih suasana hati itu penting? Nah, karena suasana hati itu ternyata erat kaitannya dengan bagaimana mempengaruhi kita berpikir, kita merasa, kemudian kita mengambil keputusan, itu sangat berpengaruh erat gitu ya. Dan suasana hati itu ternyata selain dipengaruhi oleh faktor internal seperti neurotransmitter atau hormon-hormon kebahagiaan, juga dipengaruhi oleh eksternal ya, seperti beban pikiran, relasi, aktivitas, kondisi tubuh gitu ya, yang mungkin sudah kita bahas juga waktu di pertemuan yang kemarin ya tentang beberapa faktor yang menyebabkan eh, stres atau pemicu dari ketidakwarasan kita.
Nah, tidak semua perubahan mood itu berarti masalah kesehatan mental, teman-teman. Atau perubahan suasana hati itu pada dalam kondisi yang sehat, itu sebenarnya diperlukan agar kita seimbang dalam menghadapi kehidupan gitu ya. Kita nggak bisa ngerasain sedih kalau kita nggak pernah bahagia. Begitu juga kita nggak bisa merasakan senang atau bersemangat kalau kita nggak pernah ngerasain bosen, kita ngerasain sedih seperti itu. Tapi ketika mood atau suasana hati itu terjadi terlalu melonjak atau mungkin terlalu lama durasinya, kemudian juga mengganggu fungsi kita sehari-hari. Nah, maka kita harus mulai aware bahwa suasana hati atau perubahan mood itu kita menjadi tidak sehat dan bisa berpengaruh atau mungkin menjadi salah satu gangguan kesehatan mental. Yang penting kita mengenali tuh suasana hati kita tuh sedang seperti apa. Jadi check in perasaan, kemudian kita ngerawat kebutuhan kita itu apa dan mencari bantuan saat kita diperlukan ya. Nah, ini recall aja, recall yang kemarin bahwa self care itu erat kaitannya dengan 5 aspek kebutuhan. Ada emosi, mental, fisik, secara sosial, dan spiritual ya. 5 ceruk well-being. Dan setiap aspek itu punya kebutuhannya masing-masing. Nah, di tantangan kali pertama menentukan perjalanan self-care, teman-teman saya ajak ya di challenge-nya itu untuk tahu kebutuhannya di aspek yang mana nih. Karena setiap orang, setiap fase pasti akan berbeda ya. Kalau seandainya lagi dibutuhan di aspek emosi, maka carilah aktivitas self-care yang memang memenuhi kebutuhan emosi itu. Contohnya, lagi merasa sedih, sedih itu aspeknya yang dibutuhkan kan di ceruk well-beingnya di emosi gitu ya, maka nggak cocok ada yang ngajak main, jadi nggak cocok itu kalau seandainya kita ngajak self care-nya tiba-tiba diajak apa kalau sedih tiba-tiba diajak untuk aktivitas menanam kayak gitu ya, kurang cocok karena tidak menyentuh aspek emosi. Mungkin yang lebih cocok lebih ke arah kayak art terapi, kemudian mungkin art terapi bisa, kemudian di breathing seperti itu yang memang menyasar kebutuhan emosionalnya ya. Jadi semakin kita lihai menentukan kebutuhan kita apa, maka biasanya aktivitas self care kita akan lebih tepat sasarannya. Makanya ada pertanyaan yang bilang, Mbak, aku udah ngelakuin aktivitas self-care ini, tapi kok masih berasa hampa ya, Mbak ya, masih berasa kosong. Bisa jadi itu nggak tepat aspek kebutuhannya, atau mungkin memang butuh waktu. Karena kan ketika kayak gambarnya gelas kosong gitu ya, kita kan butuh jumlah yang tertentu, intensitas yang tertentu, sampai dia merasa netral kembali gitu ya. Nah, saya akan mulai masuk ke teman digital self-care. Nah, teman-teman bisa buka aplikasi App Store-nya di HP. Nah, sebentar ya. Kenapa ya? Nah, kalau buka App Store, jadi ada beberapa aplikasi kesehatan mental yang memang mulai menjamur ya teman-teman belakangan ini. Jadi ceritanya itu awal mulanya teman-teman sekitar tahun 2018-2019 itu ya, saya lagi di fase krisis gitu. Saya itu tiba-tiba lagi iseng gitu ya, iseng apa buka web tentang mood gitu, terus tiba-tiba ada aplikasi ini apa ternyata websnya baik apa desain webnya itu nyambung ke sebuah aplikasi kayak gitu. Nah, mulai dari situlah saya mulai ngulik-ngulik tuh ternyata di luar negeri itu banyak banget loh aplikasi yang bertemakan kesehatan mental gitu. Maka dari sejak tahun 2019 itu, nah, terutama salah satunya untuk meditasi sama relaksasi. Itu termasuk salah satu aktivitas self-care yang membantu saya banget untuk bisa sembuh, bisa pulih gitu ya. Nah, ternyata karena, kenapa? Karena ketika kondisi kita krisis, kita itu nggak bisa buat mikir, teman. Otak kita tuh nggak bisa buat mikir, nggak bisa untuk menentukan sesuatu gitu ya, karena otaknya tuh mandek gitu. Nah, dengan adanya teman digital itu akan membantu mengurangi tingkat
kita harus mengambil keputusan atau problem solving seperti itu. Nah, aplikasi kesehatan mental itu sendiri itu sebenarnya bukan alat diagnosa ya, tapi biasanya bersifatnya screening atau anjuran gitu ya. Jadi dia bisa dipakai untuk apa? Teman kita berdiskusi. Beda dengan AI ya. Jadi dia teman yang menjadi teman kita untuk ketika konsultasi seperti itu. Maka kalau teman-teman yang sudah melakukan konseling ke psikolog atau psikiater, bisa menjadikan aplikasi ini, catatan di aplikasi ini, untuk jadi semacam data data primer gitu ya, untuk ditujukan ke ahlinya. Kenapa? Kalau teman-teman yang biasa bullet journal atau journaling itu kan sering dengar ya istilahnya mood tracker atau habit tracker gitu ya, yang di jurnalnya dilingkari-lingkari gitu ya. Sekarang moodnya apa? Kayak itu kan sifatnya analog ya. Jadi istilahnya harus manual ditulis loh. Tapi namanya manusia, kadang itu males, kadang tuh lupa, kadang dirapel gitu ya. Tantangannya di konsistennya. Nah, dengan aplikasi ini lebih mudah banget dan lebih detail teman-teman. Jadi kita bisa nge-trace moodnya itu bisa nggak cuman check-in satu hari satu kali gitu ya. Kalau yang aplikasi yang saya pakai itu. Jadi dia bisa nge-trace, kita bisa cekin perasaan kita katakan sehari minimal 3 kali gitu ya. Pagi, siang, sama mau tidur. Kayak gitu juga bisa. Terus bisa juga nge-trace moodnya kita berdasarkan aktivitas kita sehari-hari gitu ya. Ini menarik banget. Dan itu buat saya pribadi yang sebagai pengguna gitu, itu sangat amat membantu karena dia bisa dievaluasi. Kita bisa mendapatkan laporan, bukan kayak semacam laporan keuangan gitu ya. Kalau aplikasi keuangan, kita tuh bisa dapat laporan mood kita selama seminggu, selama sebulan kemarin kayak gitu. Kemudian juga bisa dapat laporan aktivitas apa sih ternyata yang bisa meningkatkan suasana hati kita. Aktivitas apa sih yang ternyata membantu kita moodnya jadi lebih naik skornya. Nah, kayak gitu. Karena emosi itu sendiri itu kan sesuatunya abstrak ya teman-teman. Namun dengan bantuan aplikasi ini bisa dibantu untuk lebih dikuantifikasikan. Jadi ketika kita diskusi, ketika kita mau mengevaluasi mood kita, itu atau mungkin bercerita ke ahlinya, itu kita punya bahan, punya data gitu. Karena apalagi yang saya sendiri orang psikologi aja kadang untuk membahasakan mood emosi saya sedang apa, sedang baik itu kadang perlu apa ya, perlu menyamakan persepsi gitu ya sama psikolog sama psikiater. Nah, bayangkan kalau teman-teman yang awam bahkan yang nggak tahu cuman tahu emosi ini tapi nggak bisa mengukur intensitasnya berapa kayak gitu itu tuh pasti akan kesulitan ya karena kayak sesuatu yang abstrak. Jadi aplikasi ini akan bantu banget teman-teman untuk mood tracking, journaling, latihan mindfulness, relaksasi atau pernafasan, juga pengingat kebiasaan sehat seperti itu ya. Karena sekali lagi kebiasaan sehat adalah obat yang baik untuk menjaga kesehatan mental kita. Ini dia. Kelihatan ya. Jadi ada beberapa aplikasi. Sebenarnya lebih dari ini teman-teman. Cuman yang saya tuliskan ini sebagian besar yang sudah pernah saya coba dari tahun 2019. Tuh, kecuali satu. Yang baru saya coba 2 hari ini adalah yang Fins ini. Yang nomor 2. Jadi saya akan cerita dulu. Jadi teman-teman jangan percaya, praktekkan atau mungkin unduh aplikasinya sendiri. Nanti biar bisa cerita sendiri ya, kayak gimana serunya ya. Yang pertama itu Delio. Delio itu logonya yang gambarnya orang senyum, emoticon hijau ya. Jadi Delio ini kayaknya kamera HP-nya agak ini nih, nggak kelihatan ya. Kelihatan nih, oh sayang banget. Nggak kelihatan ya teman-teman ya. Teng dong. Wah, ini kayak saya anu nge-review HP nih jadi ya. Ya, saya ini keterbatasan bikin videonya kemarin di layar maunya saya tampilkan di layar tapi kurang jelas. Jadi ceritanya kalau yang dia lihat ini adalah aplikasi mood tracking dan journaling. Nah, di dalamnya itu teman-teman, coba lihat ini dikit deh. Teng, teng. Jadi kalau di dalamnya ini bisa di trace. Jadi bisa diinput kayak gini. Apa nih? Jadi bisa nginput hari ini contohnya ya kayak saya ya. Hari ini emosinya apa? Senang, baik, buruk. Nah, gitu. Kalau saya coba tekan buruk gitu ya. Nah, di buruk itu ada input macam-macamnya. Kayak mulai dari
emosinya apa, kemudian tidurnya bagaimana, kesehatan kamu gimana, hobimu apa, makanannya apa. Jadi kita bisa nginput item-item apa aja yang kita lakukan dalam sehari itu, dan itu yang mempengaruhi suasana hati kita. Dan kamu bebas untuk nginput atau check-in emosimu tuh dalam satu hari berapa kali. Kalau saya cukup satu kali, tapi kalau intens terjadi perubahan fluktuatif emosi biasanya 3 kali. Nah, terus di aplikasi Delio ini kita juga bisa ambil foto dari galeri, ada catatan journalingnya, jadi lengkap. Jadi kalau kita biasanya yang bikin mood tracker di jurnal itu kan kita cuma tahu ya, tapi dia bisa ngasih kita laporan tiap minggu, bulanan, 6 bulanan, bahkan setahun. Jadi itu sudah kelihatan. Jadi kalau lagi moodnya nggak bagus itu warna merahnya munculnya banyak kayak gitu ya. Kemudian selain itu di aplikasi ini dia juga mengeluarin aplikasi, lupa developernya apa, cuman Delio ini bahasa Indonesia, itu yang saya suka. Delio ini bahasa Indonesia dan dia punya aplikasi, sister aplikasi gitu ya. Kalau kita sister community pernah dengar, ini sister aplikasinya dari developernya sama. Dia itu mengembangkan namanya Nutrilio, nggak salah namanya. Oh iya benar, Nutrilio. Ini saya belum nyoba. Cuma dia Nutrilio itu adalah aplikasi yang mendukung kesehatan mental, tapi fokusnya di nutrisi. Ya, sekali lagi ini match banget, relate banget dengan kebutuhan dasar self care, yaitu dari mindfulness-nya, kemudian nutrisinya dia bantu banget karena itu bisa tersinkronisasi teman-teman. Saya belum pernah nyoba yang Nutrilio. Nah, ini jadi Delio ini saya pribadi termasuk yang memakainya dari tahun 2019 sama sekarang. Walaupun nggak konsisten tiap hari ngisi ya, tapi selalu ada. Dan ketika saya pakai, itu bisa menjadi teman saya untuk menjadi bukti ketika ketemu psikolog sama psikiater tiap bulan bahwa ini loh perubahan emosi saya, kemudian mood suasana hati saya ke sini terus pada bulan ini tuh kelihatan. Apalagi kalau yang punya gangguan kesehatan mentalnya di suasana hati. Jadi kayak depresi, bipolar, kemudian apalagi sizoid. Nah, itu biasanya yang dibahas seperti ini. Jadi kita punya data faktualnya gitu teman, nggak cuma mengira-ngira kayak gitu ya. Dan kenapanya itu bisa kelihatan. Selain itu, kalau dia lihat ini teman-teman, nah ini ada statistiknya gini, ini yang menarik ya. Jadi selama seminggu, kelihatan nggak? Nah, ini menarik. Jadi selama seminggu, nah contohnya kayak saya nih, selama seminggu ini, kurang lebih berapa tanggal ini, moodnya banyak cenderung netral ke bawah ya, jadi lebih banyak ke buruknya sama sedihnya. Ya belakangan ini saya lagi sedih banget soalnya. Nah jadi kayak gini, ini kelihatan grafiknya, dan ini membantu banget kita untuk nge-trace ya. Apalagi ya, yang di sini bisa di backup juga lewat email kita. Jadi ada laporan-laporannya juga, ada pencapaian-pencapaian. Nanti sifatnya gamifikasi. Yang Delio ini sifatnya gamifikasi. Terus kalau untuk Fins itu yang gambarnya burung hantu abu-abu itu ya teman-teman. Saya baru ngulik 2 hari ini, tapi secara umum kalau yang Fins itu eh, bantu untuk ngetrace aktivitas self-care apa aja sih yang kita butuhkan. Biasanya di dalamnya ntar aktivitas kayak lari, jalan, kayak gitu tuh ntar tinggal di checklist kayak gitu ya. Kemudian ini saya belum unduh lagi nih. Tadi sudah sempat keunduh. Terus termasuk mood check-in juga dan refleksi. Nah, bedanya dengan yang dia Leo, dia lebih pada refleksinya ya teman-teman. Jadi gimana kita seharian ini. Jadi memang nulis. Jadi kayak kita journaling kayak gitu. Kalau yang dia Leo itu yang tetap nggak nanti adikmu masuk. Ah, ya udah. Kalau yang Dialio itu, yang versi gratisnya aja tuh kita sudah ngerasain benefitnya teman-teman. Dulu tahun 2019 dia masih gratis. Jadi saya mengamati perkembangan beberapa aplikasi dari tahun 2019 itu banyak kan, itu semua hampir free. Jadi yang saya sebutkan di dalam sini itu free
Bahkan untuk fitur-fiturnya yang sampai pembicaraan yang dalam dengan ahli, kemudian beberapa series dari mindfulness itu free. Karena rupanya tahun 2018, 2019 itu adalah awal mula banyak banget pengembang tentang kesehatan mental. Jadi mereka untuk menggayat pasar itu masih free semua teman-teman. Dan kemudian tahun 2021 itu mulai, terutama kayak Headspace itu yang dulunya gratis, hampir gratis semua fiturnya, itu jadi berbayar teman-teman. Kalau Dahlia ini 20, sekitar 25.000 untuk per bulan yang bayar. Ya teman-teman. Saya kembali ke Vince tadi. Ya, ini kan jadi Vince ya kelihatan. Nah, ini layarnya nggak jelas nih. Oke, saya lanjut dulu. Kemudian Medito. Kalau Medito ini untuk yang teman-teman yang butuh meditasi atau mindfulness ya, relaksasi. Sama dengan Calm. Jadi isinya Calm itu aplikasi yang di dalamnya variasi aneka macam jenis relaksasi. Jadi kayak bunyi bahkan ada yang suaranya tuh bisa teman-teman setting gitu ya. Ada yang by customize. Jadi teman-teman pengen yang di pantai, denger ombak, sama malam hari gitu. Nanti bisa diklik kayak gitu. Atau mungkin yang meditasi khusus lagi burnout itu ada pilihannya. Jadi kayak menu-menu relaksasi sesuai dengan tantangan teman-teman. Ada yang mungkin lagi burnout di kepengasuhan. Nanti relaksasinya tersendiri teman-teman. Nah, relaksasinya sendiri itu di dalamnya biasanya berisi dengan afirmasi positif ya. Nah, kalau untuk Medito sama Calm, karena developernya itu dari pengembangnya adalah luar negeri, bahasa Inggris, jadi teman-teman ya, termasuk yang Headspace nih bahasa Inggris, kayak gitu. Tapi yang kalau mau bahasa Indonesia itu ada eh kalemnya pakai K. Jadi ada yang kalem pakai C, yang bahasa Inggris, itu pengembangnya dari luar, bahasa Inggris. Tapi kalau kalemnya pakai K, A, L, M, itu Indonesia pengembangnya, dan dia pakai bahasa Indonesia. Jadi instrumentalnya, relaksasinya, semua pakai bahasa Indonesia, teman-teman. Kalem ini juga berbayar, Headspace ini juga berbayar, Medito ini juga berbayar. Nah, kalau untuk Headspace ini yang paling menurut saya sih sejauh pengalaman menggunakan ini yang paling the best ya. Selain Delio. Jadi Headspace ini tahun 2018 tuh semua seperti yang saya ceritakan tadi itu hampir free. Bahkan untuk apa yang Headspace ini sama satu lagi tuh Happify. Jadi saya ada tiga yang memang suka banget Delio untuk ngetrace emosi, suasana hati, Headspace itu untuk relaksasi sama mindfulness. Happify ini untuk membangun habit self-care untuk menjaga eh, mood suasana hati ya. Jadi fokusnya untuk membangun habit baiknya. Ingat kalau habit baik itu adalah obat. Nah, kalau untuk Headspace ini teman-teman, di dalamnya itu berisikan mindfulness, relaksasi, tapi sebelum kita menikmati aneka macam jenis, banyak banget, ada ratusan jenis relaksasi di Headspace ini. Tapi sebelum kita bisa milih, kita tuh di screening dulu teman-teman di aplikasinya itu di screening dulu. Kita menjawab beberapa kuesioner yang kita diarahkan sebenarnya kondisi mental kita saat ini selama 2 minggu sampai 1 bulan ini kita lagi seperti apa sih? Jadi mereka memetakan gitu berdasarkan kuesionernya. Nanti kita akan kelihatan, oh kamu lagi butuh pengembangan diri. Jadi petnya nanti mereka akan ngarahkan ke relaksasi mindfulness yang berhubungan dengan pengembangan diri, self improvement kayak gitu. Nah waktu itu saya dapatnya adalah ketika apa mood low mood sama burnout sama depresi ya. Jadi lebih diarahkan pada aplikasi apa lebih pada relaksasi, meditasi yang fokusnya ke situ, teman-teman. Dan itu dikasih kayak semacam berapa hari gitu ya, bukan jaminan ya. Semacam kayak kita dikasih tahu perjalanan kita untuk meditasi itu kurang lebih berapa jam kayak gitu. Kamu di tahap ini. Dan itu serian bertahap kayak gitu tuh. Dan itu ada track recordnya. Jadi dan itu nggak lama-lama kok teman-teman. Cuman sehari itu 2 sampai 5 menit ya sesuka kita. Nah, karena saya waktu itu di fase krisis, jadi sehari itu bisa sampai 10 menit. Nah, selama 2 tahun itu sudah sampai berapa ratus jam meditasi kayak gitu. Dan itu memang worth it banget untuk kondisi otak saya, untuk relaksasi otak saya.
dan termasuk yang tidur. Jadi kalau teman-teman yang punya gangguan tidur, nah waktu itu saya Headspace itu dibandingkan Calm lebih efektif yang Headspace. Karena di Headspace itu ada menu-menu relaksasi atau meditasi yang untuk tidur. Jadi menariknya kayak gini. Dari situ saya sadar ya, melihat jenis meditasi di Headspace itu, ternyata suara-suara di sekitar kita itu yang sifatnya white noise atau keberisikan yang tenang gitu ya, itu ternyata bisa menjadi sarana meditasi teman-teman. Nah, dari situlah saya sadar, oh ternyata self-care itu memang bukan hal yang muluk-muluk, tetapi kalau kita dengan mindful, sadar memberikan atensi, sebenarnya suara-suara di sekitar kita itu bisa loh menjadi sumber meditasi. Contohnya gini, di Headspace yang sangat saya ingat adalah suara kipas angin. Jadi meditasinya itu ada afirmasinya dari coachnya, tapi latar belakang relaksasinya itu suara kipas angin muter gitu loh teman-teman. Nah kayak gitu. Tapi kipas angin muter di suasana ruangan yang tenang. Kemudian saya ingat lagi. Waktu itu meditasi di siang hari, saya nggak bisa tidur siang. Ada meditasi yang ditawarkan, dia ngasih pilihan. Kamu siang ini waktunya meditasi, kamu mau meditasi yang suara apa sama apa. Nah, itu salah satu yang saya pilih adalah suara mesin cuci, pengering mesin cuci, suara pengering mesin cuci, gitu teman-teman. Jadi suara pengering mesin cuci itu kalau kita atensi, memberikan atensi yang fokus gitu ya, ternyata itu bisa menjadi meditasi kita walaupun cuma 2-3 menit. Nah, Headspace ini memberikan tawaran seperti itu teman-teman. Kemudian ada lagi Happify. Nah, kalau untuk Happify ini aplikasinya lebih kompleks, tidak hanya sekedar meditasi dan mindfulness saja, tapi di dalamnya itu dia ngasih panduan kira-kira habit baik apa sih yang perlu kamu bangun untuk jaga kesehatan mentalmu. Jadi ada kalau teman-teman sudah mulai fokus tahu aktivitas self care yang gue banget apa itu bisa loh pakai aplikasi Happify ini. Contohnya ketika saya pertama bangun habit minum gitu ya, bangun tidur minum. Nah, itu saya pasangkan di Happify ini. Jadi dia kayak semacam runtunan habit yang ingin saya bangun gitu teman-teman. Nanti kalau udah seminggu, udah 21 hari, itu akan ada pengingat di Happify. Ah, selamat kamu sudah memenuhi target pertamamu. Nah, kayak gitu tuh. Jadi dia benar-benar kayak coach coach trainer kita yang digital gitu ya, jadi teman kita. Dan di dalamnya itu sifatnya gamifikasi banyak banget game-game di dalamnya situ yang bantu kita untuk eh senantiasa apa moodnya kita kayak refresh gitu ya teman-teman. Yang saya ingat itu kalau tahun itu karena sekarang kan berbayar. Kalau dulu tuh free ada yang aplikasinya tuh kita bangun tidur langsung menyalakan apa itu namanya balon udara. Jadi balon udaranya tuh berisi dengan kata-kata afirmasi positif ya. Ternyata dengan bermain gamifikasi sesederhana itu membuat pagi itu suasana hati tuh up moodnya tuh sudah langsung netral gitu ya teman-teman. Ada juga yang gamifikasinya itu kita pakai AR, jadi augmented reality yang di Happify ini. Jadi kita HP-nya itu di hadapkan ke layar tembok. Nah, terus ada semacam beberapa bloop up-nya kata-kata afirmasi positif gitu, teman-teman. Nah, itu nanti terkonek ke sini, ke HP itu juga ada. Terus ada juga yang saya ingat waktu itu eh di dalam akuarium. Jadi kita dikasih pilihan kita mau jalan. Jadi kan kalau di aktivitas self-care teman-teman nanti ada di buku tuh atau salah satu tekniknya kan anu apa imagination ya, body scan imagination, body scan awareness gitu ya. Kan merilekskan tubuh, di scan dari atas ke bawah. Ada juga yang imaginer visual. Jadi membayangkan kita sedang berada di tempat yang membuat kita nyaman, membuat kita tenang. Nah, di Happify ini kita tuh dikasih pilihan. Kamu mau jalan-jalan ke pantai secara virtual, mau jalan-jalan ke gunung, kamu lebih suka ke taman, kamu lebih suka diving. Nah, teman-teman tuh diajak relaksasi dengan visual. Nah, itu di Happify. Ya, jadi teman-teman boleh pilih dari aplikasi. Bahkan kalau teman-teman cari yang lain pun, itu sebenarnya masih banyak. Cuma beberapa yang saya tulis di sini tuh yang ratingnya paling sering dipakai. Kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu dari teman-teman. Ada gambaran atau mungkin teman-teman mau sharing pengalamannya memakai aplikasi yang lain? Boleh loh ya. Ada yang punya pengalaman sebelumnya?
Mbak Mia, Mbak Linda, sama Mesa. Oh, ada lagi satu aplikasi yang buatan anak negeri. Jadi buatan anak negeri itu ada tiga yang saya tahu ya, yang saya tahu dan bahasa Indonesia. Pertama tuh Kalem, pakai K, jadi KALM. Kemudian Relief, ini nggak saya cantumin lupa. Relief itu juga buatan Indonesia, bahasa Indonesia. Satu lagi tuh Kolbu App, tapi Kolbu App ini lebih ke segmen Muslim ya, tapi masih berbasis web, belum ada aplikasinya. Jadi ada sekitar tiga. Di dalamnya rata-rata mirip-mirip sebenarnya. Jadi dalamnya tuh nggak ada yang kelihatan menonjol banget jasa yang diberikan, tapi ya pasti ada bagian meditasinya, kemudian relaksasinya tuh ada, dan biasanya info-info eh, kayak webinar atau kelas-kelas psikologis gitu ya yang ditawarkan dan konseling online dari psikolognya mereka. Jadi Kalem, kalau Bu App sama Relief tuh sama, kurang lebih sama teman-teman. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Yang Belum Happy ada Five ya. aku nggak bisa ini Mbak Farda, nggak ketemu di App Store aku. Happy Five, warnanya orange. Happy Five itu. Hmm. Coba dulu. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Mereka sudah ini. Happy Five saya tahun terakhir tuh 2 tahun kemarin memang sebentar saja. Kalau webnya ada nggak, Mbak? Coba. Sebentar. Aplikasi yang lain bisa, Mbak, tapi Mbak Mia. Iya, yang lain bisa. Kalau Happy Five pakai ini bisa nih pakai web. Coba ya aku masuk dari sini. Get on. Oh ya nggak bisa. Mungkin ini kali Mbak. Nggak Ah, ada. Coba nanti aku coba dari iOS kali ya. Mungkin bisa. Di Android nggak ada. Di- iya, webnya nggak ada. Apa ini? Webnya masih Iya, ada, tapi kalau ya di webnya Google. ada beberapa, tapi kalau aplikasinya nggak ada ya. Mm-mm. Tapi bagus banget pada app Happy Five itu. Oke. Tapi memang kalau yang kayak Headspace itu agak gede ya. Agak gede itunya. Memori yang kemakan itu. Oke. Yang baru gabung tadi Mbak siapa? Mbak Eri. Tapi kepental keluar nih. Oke, kalau udah ada saya lanjutkan dulu ya teman-teman. Nanti sambil dicek-cek di HP-nya. Nah, terus kalau untuk aktivitas self-care untuk mengelola emosi itu, jadi bicara tentang emosi atau suasana hati nanti ya teman-teman, itu memang akan saling berpengaruh dari apa yang kita rasakan, terus akhirnya itu ngefek dengan apa yang kita lakukan, dan bisa jadi juga dengan melakukan aktivitas tertentu, itu justru akan ngefek ke suasana hati kita. Nah, tapi ketika kita tahu starting point-nya dengan benar, maka posisinya akan lebih nyaman dan lebih bermanfaat buat kita ketika kita akan melakukan sesuatu dengan sadar sehingga dia berpengaruh sama emosi kita gitu ya teman-teman. Kita tidak lagi dikendalikan oleh emosi semata gitu ya. Jadi nggak beralasan lagi, aku lagi nggak mood nih, lagi nggak ini, akhirnya aku nggak bisa ngerjain, dah. Tapi justru kebalik, kita nggak harus nunggu mood atau suasana hati, tapi dengan setting mindful itu justru oke, aku akan kerjakan, tapi dengan ngerjain ini, aku justru bisa jadi mood lagi. Nah, kayak
gitu ya teman-teman. Caranya adalah eh, beri nama pada emosi yang sedang dirasakan. Biasanya memang yang tantangannya suasana hati itu ketika suasananya hatinya tuh berhubungan erat dengan emosi yang negatif, emosi yang lebih membawa suasana nggak nyaman lah intinya ya. Karena emosi negatif itu sebenarnya juga diperlukan, nggak apa-apa. Cuman kasal dia tidak terlalu lama dan tidak berlebihan gitu ya. Karena emosi negatif kayak sedih, kecewa itu kan diperlukan juga dalam hidup kita agar kita tahu tentang penderitaan, tahu tentang daya juang gitu ya, tahu tentang dibukanya pemahaman yang lebih baik. Itu kan biasanya justru lebih pada eh, emosi-emosi negatif kayak gitu ya. Kita nggak bisa ngerti tentang derita orang, kita muncul empati itu justru karena emosi-emosi negatif gitu ya. Nah, cuman ketika kita merasakan emosinya seperti itu, apakah kita bisa mengelolanya? Nah, itu yang dan mempengaruhi kelangsungan hidup kita nggak, keseharian kita itu yang berbahaya ya. Maka ketika tidak dirasakan, teman-teman perlu memvalidasinya. Contohnya kayak wajar aku sedang merasa seperti ini. Kemudian dituliskan emosinya apa, dan berbicara dengan orang yang dipercaya. Kemudian baru kita melakukan aktivitas kreatif yang bisa memperbaiki suasana hati kita, kayak gitu ya. Dan kalau seandainya kita sedang terhubung dengan orang, terhubung dengan suatu hal yang berhubungan dengan eksternal, maka kita bisa memberikan jeda sebelum kita salah bereaksi. Nah, ini biasanya nih saya buatkan kurang lebih seperti reaksi yang memang membantu kita bereaksi dengan lebih rasional gitu ya teman-teman. Seperti kita ketika ngerasa kita lelah, maka istirahat dulu aja atau mungkin tidur lebih awal aja dulu. Nanti kalau sudah enakan baru dikerjain gitu ya. Nggak merasa sok-sokan atau mungkin perasaan kayak ndang mari ndang wes gitu ya. Terus ditutup-tutup no ae, nanti kan eh cek ndang mari masih sana kayak gitu tuh kadang pemikiran yang membuat kita tambah semakin lelah gitu ya. Kalau capek ya sekiranya kita masih ada energi kerjain dulu, tapi kalau enggak ya udah berhenti dulu kayak gitu ya. Kemudian kalau penuh pikirannya maka lakukan aktivitas journaling atau breathing. Jadi tujuannya pikiran ruwetnya itu biar terurai satu-satu. Kalau lagi sedih bisa tuh bercerita, ngobrol. Kalau pengen ngobrol nggak ada orang yang dengerin, ya udah direkam aja, bikin podcast atau mungkin teman-teman pergi ke psikolog gitu ya, udah karuan curhatnya aman kayak gitu. Lagi jenuh, bisa tuh melakukan aktivitas yang menyenangkan, yang baru, biar moodnya terjaga. Kemudian kalau marah, bisa pause, menjauh sejenak, ataupun menenangkan tubuh dulu. Jadi sistem sarafnya yang ditenangkan dulu, biar kita nggak mudah bereaksi. Kalau kesepian, maka mungkin bisa jadi kita perlu tuh koneksi sosial ya. Kita terhubung dengan teman lama, kita coba chat tanya kabar temen. Nah, kayak gitu tuh. Sederhana, kecil, tapi itu cukup membantu teman-teman. Nah, bicara tentang aktivitas self-care, itu sudah saya bahas lengkap ya teman-teman di bab 4. Saya masukkan itu di bab 4 itu adalah Festival Pekan Rawat Diri. Jadi itu kumpulan dari Pekan Rawat Diri tahun 2021 2020 sampai 2023. Jadi 3 tahun yang saya lakukan dan saya challenge ke teman-teman sobat self-care siapapun yang ikut seperti itu. Jadi ada yang deep healing, jadi bagaimana kita menyelesaikan inner child kita. Kemudian juga ada meditasi pagi, kemudian nutrisi, ada banyak ya self compassion termasuk seperti itu. Kemudian memaafkan, gratitude journal. Ada sekitar 40-an, 25an yang saya tulis dan saya ambil yang memang paling memungkinkan untuk dilakukan ya untuk seorang ibu rumah tangga. Jadi nggak saya ambilkan yang terlalu muluk-muluk gitu. Di sini saya ingat kayaknya Mbak ada yang mana ya? Tadi dari teman self-care, sebentar. Deng, 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 deng. Ada kok dari kalau nggak salah Mbak Mesa sama Mbak Mia tuh ada beberapa yang saya masukkan di sini.
Iya, ada Mbak. Aku pernah baca kalau yang itu. Iya, kalau nggak salah Mbak Mia sama Mbak Mesa ada yang testimoninya, tapi saya lupa di hari yang keberapa gitu ada ya. Bahkan kayak nonton drakor itu judul filmnya dan bahasanya relate saya masukkan di sini, gitu ya. Nanti di sambil saya cari-cari, insya Allah ada. Ya, jadi teman-teman sobat self-care yang pernah ikut kelas saya di pekan itu saya masukkan ke dalam buku ini. Nah, terus untuk cari inspirasi yang lain memang ada Mbak, atau bisa nggak sih aku sendiri bikin ala aku? Bisa banget. Makanya poin bahasan selanjutnya saya adalah aktivitas self-care yang gue banget itu apakah bisa kita create sendiri Mbak? Bisa banget, bahkan justru itu yang lebih baik. Nah, cuman memang untuk mendapatkan yang gue banget dan kita banget itu syarat pertamanya memang kita tahu kebutuhan kita. Dan kita bisa menyampaikan kebutuhan itu minimal ke diri kita sendiri. Memang ada mbak orang yang nggak tahu kebutuhannya ada dan itu banyak gitu ya. Dan banyak sekali perempuan yang nggak tahu kebutuhannya. Jangankan tahu ngomongnya aja tuh nggak bisa dan nggak tahu gitu ya. Contohnya kayak gini, ngomongnya gini ya. Kata-katanya, aku bosen di rumah, aku jenuh dengan rutinitas. Tapi dia cuma sampai di tahap itu aja. Padahal kalau kita dengar pernyataan itu, kita lihat observasi wajahnya, kebutuhannya apa sih? Jenuhnya seperti apa? Seandainya kita probing lebih jauh ya, ternyata dia jenuhnya karena ketemu anak-anak aja, terus seharian gitu nggak punya temen, temennya cuma suami, suami nggak mau dengerin. Nah, artinya kita tahu kebutuhannya dia sebenarnya dia perlu interaksi dengan orang dewasa lain selain anak dan suami, misalkan kayak gitu. Mungkin dia kesepian karena temennya dia sudah tidak ada yang sekota, dia serantauan. Nah, jadi kita tahu tuh kebutuhan kita apa dan kita bisa ngomong. Nah, kalau kita tahu udah kebutuhan apa, bisa ngomong apa, memberi pernyataan apa gitu ya, kita jadi lebih mudah teman-teman untuk nge-create aktivitas self-care yang kita bangun tuh apa. Contohnya kayak tadi, menanyakan kabar teman yang lain, atau mungkin ikut komunitas yang se-value. Nah, jadi lebih mudah ya teman-teman. Tapi kalau seandainya teman-teman langsung jumping, loncat, membuat aktivitas apa, biasanya akan antara nggak match kebutuhannya, nggak setengahnya nggak kesuplai gitu ya energi bahagianya self care-nya nggak pas. Yang kedua biasanya akan rea apa rea itu ya hanya melakukan aja tapi nggak kurang terasa gitu loh dampaknya. Apalagi kalau dibarengi dengan self awareness-nya yang kurang bagus, biasanya akan nggak dapet gitu. Jadi self care-nya cuma asal ikut-ikutan aja. Nah, jadi memang syarat pertama teman-teman tahu kebutuhannya apa, bisa memberi pernyataan ke diri sendiri butuhnya apa. Yang kedua, teman-teman harus mencoba eh, banyak sekali ragam variasi self-care. Ya, di 5 aspek tadi itu dicoba dulu, kemudian diidentifikasi kayak berapa sih poin kebahagiaannya, contoh kayak gitu. Apa sih yang mudah, kira-kira ini ngefek nggak ya ke energiku, manajemen energiku, nah kayak gitu tuh. Nah, ini saya ambilkan eh namanya aplikasinya tuh kalau nggak salah saya kemarin nyatat ya. Ini konsisten. Web ini nih konsisten banget teman-teman. Webnya namanya Egg of Happiness ya. Jadi aplikasi ini berbasis web ini adalah salah satu turunan dari Action of Happiness ya. Action for Happiness. Itu salah satu aplikasi dari teori psikologi positif ya. Aplikasi dari psikologi positif itu salah satunya adalah saya termasuk dalam misi Self Care Project ini yang apa ya terinspirasi dari psikologi positif. Jadi tidak melihat sosok seorang ibu rumah tangga itu hanya dari gangguannya aja, tapi bahwa seorang perempuan itu punya potensi yang bisa membuat dia flourishing. Flourishing itu membuat dia berdaya dan bersinar gitu ya teman-teman. Nah, web ini Action for Happiness ini konsisten banget tiap bulan itu share ini beberapa aktivitas happiness yang bisa dijadikan challenge buat diri kita sendiri. Jadi buat para pegiat positif psikologi, website ini bisa jadi rujukan. Nah, kayak ini tanggal 1 dia ngasih tantangan tuh ini kayak tantang kemudian tanggal 2 nih apa? Sekarang tanggal 14 ya. Jadi nih, if someone knows you, be kind, imagine how they may be feeling. Nah, jadi kita dikasih panduan tuh. Hari ini mau berbuat rasa syukur apa nih? Berbuat apa? Ini sebenarnya masuk ke aktivitas self-care, teman-teman.
Cuma nggak didefinisikan secara khusus di aspek apa kayak gitu. Kalau kayak nomor tanggal 14 ya, take an action to be kind to nature and care for planet. Nah, ini kan sebenarnya masuknya di berkebun gitu ya. Aspek fisik dapat, emosi dapat, mental dapat. Nah, kayak gitu tuh. Tapi dia lebih pada challenge sebuah perilaku yang disampaikan gitu ya. Oke, nah ada lagi. Ini kalau teman-teman buka webnya, ada bahasan tentang itu teman-teman. Bahas tentang psikologi positif dan bagaimana kita melakukannya. Oke, saya lanjut ya. Jadi, aplikasi yang kita unduh terus kita pakai itu sebenarnya bukan pengganti tenaga profesional ya teman-teman. Bahkan untuk teman-teman yang mungkin terbiasa sekarang dengan AI gitu ya, dengan Gemini gitu ya. Nah, kita gunakan itu hanya sebagai teman atau pembantu screening untuk mengenali pola diri, membangun kebiasaan sehat, dan termasuk menyediakan ruang untuk berhenti sejenak. Sebenarnya pernah nggak Mbak curhat sama AI? Saya pernah. Jadi saya mencoba memang balasan untuk AI itu memang terasa sangat hangat ya teman-teman. Mereka lebih mudah banget terasa memeluk gitu ya. Kata-kata yang diambil itu validasi emosinya bagus banget. Tapi yang perlu diingat, AI itu tidak menggantikan tenaga profesional teman-teman. Kenapa? Karena kita pun sebagai manusia itu ada namanya pola pikir kita yang kurang tepat. Nah, AI itu biasanya tidak bisa. Ya, kalau orang psikologis itu istilahnya teknik konselingnya itu namanya challenging kognitif. Jadi kadangkala psikolog tuh tidak hanya memvalidasi emosi kita, tapi justru mempertanyakan pola pikir kita, mempertanyakan perilaku kita, latar belakangnya apa, motivasinya apa. Kenapa? Karena bisa jadi disitulah titik buta atau blind spot kita terhadap masalah isu kita. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, itu nggak bisa dilakukan sama AI, itu hanya bisa dilakukan sama manusia ya, manusia yang udah belajar secara profesional. Jadi contohnya kayak gini, kita curhatin gini, aku hari ini kesal sama suamiku. Nah, Iga kan jawab gini, oh aku merasakan rasa kesalmu, kamu pasti merasa tidak nyaman dengan suamimu. Apa yang bisa aku bantu? Suamimu pasti gini gini gini. Nah, ternyata kita cerita suamiku nggak mau makan masakanku, dia tidak cinta denganku. Benar sekali, suamimu bisa jadi tidak suka denganmu atau hasil masakanmu. Nah, dia lebih ke arah eh, memeluk pernyataan, mengerti kita, tapi kurang bisa menangkap secara gambaran keseluruhan dari permasalahan kita. Sebenarnya kalau mau challenging, bisa jadi pola pikir si perempuan yang curhat itu ada yang kurang tepat. Contohnya dia ada distorsi kognitif ya istilahnya. Distorsi kognitifnya, dia menggunakan pola pikir sebagian untuk seluruhnya, atau pemikiran hitam putih. Dia hanya menggunakan dasar fakta tentang dia nggak makan makanannya, masakannya nggak dimakan suaminya cuma satu kali aja, tapi dia berpikir bahwa suaminya sudah tidak mencintainya. Nah, AI itu nggak bisa men-challenge pola pikir itu. Karena sebenarnya kan cinta itu nggak hanya dibuktikan dari makanan yang satu hari itu aja kan teman-teman. Kita harus tanya, kenapa? Berapa kali dia nggak makan? Dan kamu tahu nggak kondisi sebelumnya yang membuat suamimu gak makan tuh kenapa? Kamu sudah pernah tanya belum alasannya ke suamimu? Nah, itu AI nggak bisa teman-teman ya. Jadi AI tetap boleh. Kalau teman-teman mau screening, biasanya kalau saya pribadi pakainya kayak cari katakan alat ukur atau screening tentang emosi ini gitu. Bagaimana screening kalau perasaan nggak nyaman, atau mungkin screening yang terbaru tuh saya cari info tentang ada nggak jurnal referensi tentang mindfulness. Nah, itu kan muncul di kuesionernya. Mungkin itu lebih membantu gitu ya teman-teman. Terus kita isi skalanya dibandingkan kita langsung ngobrol sama si AI-nya. Nah, jadi di bulan ini saya tidak memberikan PR ya teman-teman, karena saya ingin memberikan ruang buat teman-teman untuk mengulik-ngulik aplikasi aja. Jadi nanti kita akan diskusi di ruang penugasan lebih banyak aplikasi apa yang paling membuat teman-teman nyaman gitu ya, dan mudah dipraktekkan dan cocok gitu. Insya Allah itu dari saya materinya. Sampai sini mungkin ada yang mau didiskusikan dulu, kurang lebih 10 menit.
Ada yang sudah mulai mencoba membuka aplikasi selain Mbak Mia, Mesa sama Mbak Linda ada yang buka aplikasi? Aku tuh pernah nyoba Calm sama Ini Headspace, Mesa ya, Mbak. suaranya kecil Mesa. Suaraku jelas nggak? Kecil, kecil. Sekarang? Oh ya, Ya, Mbak Farda, aku tuh pernah nyoba aplikasi Headspace sama Calm. Cuman, bener kata Mbak Farda tadi kan besar ya memorinya. Terus berat. Terus kayak pas yang di Headspace itu kayak ada beberapa yang kayak harus eh, subscribe dulu. Terus aku nggak telaten, jadi aku nggak pakai. Balik ke buku. Jadi iya belum iya. ngulik doang paling kayak apa sih yang tentang tentang mau aktivitas apa yang di tracking gitu. Cuman aku tuh Oh, jelek banget buat nge-tracking pakai digital. Jadi belum pernah berhasil. iya. Sekarang kalau nggak salah, dulu itu terakhir kapan ya aku Headspace? Headspace itu terakhir 2 minggu kemarin itu masih 25.000 subscribe-nya per bulannya. Iya 2 minggu kemarin. Tapi Oh itu iya, tadi kayaknya yang karena membuat aku jadi pakai hambatan sini. dia karena terlalu ini bertingkat ya kayak kalau premium tuh berapa 25.000 gitu. Terus kalau punya agak mahalan dikit memang dibuka lagi beberapa yang unlock gitu ya. Terus jadinya kerasa dibatasi ya karena yang dulu aku pemula pakai gak dibatasi itu kayak rasa ya kok dapat dikit sih. Gitu sih. Kerasa. Tapi menarik, Tapi maksudnya kayak yang aku pengen nyoba yang Dailyo tadi itu lomba yang pertama itu Dailyo ya tadi namanya ya. Delio ya. Kalau Delio free-nya aja sudah enak kok. Enak banget sudah. Kalau Nanti coba dari Mesa nanti. sendiri kalau terbiasa lebih pakai mood trackernya lebih pakai jurnal ya. Enggak Mbak, aku kalau tracker gitu kayak gini, misalnya nge-tracking nih, terus habis itu kan bolong nih, terus buat aku, duh kok bolong, ya udah nggak dilanjut lagi, terus aku jadi kayak jarang nge-tracking, lebih kayak langsung nulis aja, misalnya aku lagi kesel atau lagi capek banget, ya udah nulis, udah habis itu. Gitu ya. Kita ngerasa kalau bolong kayak gak indah gitu ya. Iya, Gak kayaknya sih? maximizernya bikin. Bisa dipahami itu. Iya. Nah, terus kalau ada yang kayak gini juga aku saya ingat, Mbak, kalau kalau di kelasnya Buju gitu ya, Bujunya Teh Ismi itu kan kadang-kadang ada mood tracker juga kan ya. Ya intinya kan kotak-kotak kayak gitu tuh. Terus kalau dengan menggunakan Delio tuh gimana? Kalau saya pribadi akhirnya gini, Masa, kalau nulis di buku jurnal, kayak aku lagi emosi banget apa-apanya itu aku nulisnya di jurnal. Tapi kalau tiap hari yang cuman emosinya aja tuh di Delio. Tapi kalau lagi intens aja lo nulis di jurnal. Contohnya di jurnalnya tuh nggak akan selalu terisi sih. Jadi kalau intens, pengen ngomong, pengen ngumpat, pengen marah-marah ya itu aku nulisnya di buku jurnal. Karena kalau di Delio walaupun ada kolom catatan ya itu kan saya kurang kurang keluar semua gitu loh. Karena ngetik gitu ya nggak bisa lebih enak nulis gitu. Jadi kalau pengen marah-marah, pengen apa tuh lebih ada di jurnal. Tapi kalau emosinya tuh karena tujuannya biar aku dapat laporan mingguan, laporan bulanan itu aku di Delio karena mereka ada skornya itu yang bantu banget terus kalau lihat grafikku katakan apa moodku tuh netral ke atas itu ikut seneng gitu loh Mesa. Nah itu lebih jadi kayak bahan bakar sih kalau aku sih gitu. Jadi kelihatan Oke. fluktuasinya ya Mbak ya, pertumbuhannya Iya, juga ya. kelihatan ada laporan, kelihatan ya kelihatan secara visual sih itu membantu banget kayak gitu tuh. Terus akhirnya juga ada di Delia itu gini, selain laporan moodnya, laporan aktivitasnya juga ada. Jadi contohnya kayak bulan lalu, bulan Juli itu ternyata aktivitas yang mempengaruhi mood bagusku itu adalah nonton. Itu karena aktivitas nontonnya ntar muncul semua gitu. Itu muncul 25 kali, terus aktivitas memasak. Aktivitas memasak, bahkan kita nggak sadar ya, kayak aktivitas kayak yang satu lagi tuh aktivitas dia memasak, makan di luar tuh saya masukkan, saya input di dalamnya tuh ada. Jadi segitu detailnya Delio. Oh ternyata aktivitas memasak di rumah itu berkorelasi sama moodku bagus kayak gitu tuh. Ada gitu di Delio juga bisa. Kurang lebih kayak gitu. Menarik, menarik. Oke, ada lagi yang lain Mbak Linda mungkin masih di perjalanan. Nah, saya sharing yang terakhir sebelum saya tutup ya, pas 1 jam. Nah,
Nah, jadi teman-teman, ini sekaligus saya open kolaborasi. Jadi sebulan setengah kemarin tuh tiba-tiba tuh saya tuh lagi senang tertarik tertarik banget dan penasaran banget sama bikin balon. Ternyata ikut kelasnya sampai bisa bikin gitu ya. Sebenarnya berangkat dari ide pingin, terus nyari ide anak-anak nih perlu nih belajar jualan di dunia nyata. Akhirnya kepikiran kalau gimana kalau jualan di Car Free Day aja yang nggak harus produksi besar kayak makanan itu kan produksi ya, energi saya nggak bisa gitu, nggak kuat gitu. Akhirnya jualan balon aja deh, riset, ternyata saya ikut kelasnya. Nah, ternyata dari aktivitas mendampingi anak-anak itu sendiri, membuat balon itu ternyata menjadi salah satu aktivitas self-care buat saya, teman-teman. Kayak gitu. Nah, membuat balon ini pun itu jadi ada hubungannya erat, mirip-mirip hasilnya, efeknya seperti aktivitas self-care merangkai bunga. Di buku self-care saya tuliskan tentang aktivitas merangkai bunga. Jadi mirip hasilnya, kayak mengenal emosi, melatih fokus, dan hasilnya kalau sudah jadi itu kan jadinya seneng gitu ya. Nah, di situ. Nah, teman-teman, kalau udah bisa mengcreate aktivitas self care yang gue banget itu kalau sudah ke enjoy itu bisa loh nanti ujung-ujungnya tuh isi terus ujung-ujungnya ke earn tuh bisa banget kayak gitu tuh. Contoh yang lain itu yang saya tahu ada temen itu suka banget sama aromaterapi. Dia bilang kalau hidungnya tuh memang sensitif, jadi dia punya sinus gitu ya. Terus ketika dia berhubungan dengan eh, apa kayak semacam aroma peppermint, kemudian tumbuh-tumbuhan. Dia lebih senang pada yang mencium aroma-aroma tumbuhan yang punya yang ada aroma khasnya kayak punya gitu ya, kayak kemangi, kayu manis, kemudian serai. Nah, akhirnya dia jadi pakar aromaterapi, teman-teman. Nah, dari aromaterapi itu dia akhirnya bisa earnnya tuh menghasilkan kayak lilin aromaterapi, kemudian sabun aromaterapi yang tanpa SLS. Nah, seperti itu. Nah, jadi saya yakin teman-teman di sini pun kalau udah tahu aktivitas self-care yang gue banget, dan itu kalau formula self-care, toolkit self-care teman-teman tuh wajib ada gitu ya. Itu kalau teman-teman mau dikonsisteni, mau diseriusi, itu bisa loh nanti itu jadi sumber cuan, sumber earn yang baru kayak gitu. Jadi teman-teman jangan sepelekan aktivitas self-care ini ya. Bisa jadi setelah pertama kita belajar sehat, belajar pulih, gitu ya, ternyata dari aktivitas self-care yang teman-teman tekuni itu bisa jadi. Bahkan kayak saya sendiri baru nyadar ketika membuat buku itu sebenarnya, menulis buku itu sebenarnya adalah obat saya gitu ya, biar saya untuk mengurai overthinking, ruminasi pemikiran yang berlebihan, yang negatif yang berlebihan gitu ya. Ternyata ada teknik self-care itu, teknik terapi itu namanya biblioterapi. Jadi memang membaca, menulis itu sendiri adalah proses meditasi gitu ya, teman-teman. Makanya kenapa kayak contohnya B.J. Habibie, Presiden B.J. Habibie itu ketika ditinggal proses grieving meninggal istrinya, itu kan disarankan sama psikiaternya untuk nulis buku. Maka jadilah buku film yang menginspirasi itu ya, Habibie Ainun. Nah, seperti itu teman-teman. Earningnya ada. Jadi teman-teman eh, diniatkan aja kalau memang self care-nya itu untuk sehat, untuk pulih agar bisa bermanfaat gitu ya. Maka Allah akan kasih jalan doh, ternyata ada loh aktivitas self care itu yang nanti bisa earn gitu ya. Jadi saya menyemangati itu saja. Seperti itu teman-teman. Insya Allah malam ini semoga bisa ada hal positif yang bisa dibawa teman-teman dan dipraktekkan. Oke, yang terakhir apakah tidak ada? Jika tidak ada lagi, akan saya tutup kelas malam ini. Jadi silakan teman-teman mengulik-ngulik mana aplikasinya ya. Nah, ini dia. Aplikasinya ini diulik-ulik aja. Kalau yang Delio lebih ringan dibandingkan yang Headspace sama yang Happify ya. Kalau nanti ternyata di perjalanan teman-teman menemukan aplikasi baru, nah, jangan lupa di-share lagi. Siapa tahu saya juga bisa nyoba. Insya Allah itu dari saya. Terima kasih teman-teman yang malam ini sudah bergabung. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banget, Mbak wabarakatuh. Farda. Oke, terima Makasih, kasih. Kak. Saya tutup dulu ya.